Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi Anikasari selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi dan teman-teman PAUD B yang saya cintai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema intelligence. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator Hansa Sabila dengan NIM 2421075 dan teman-teman saya Adinda Sekar Ayu dengan NIM 2421057, Dewi Isma Masrifah dengan NIM 2421079, Ayu Nanda Putri Damhudi dengan NIM 2421080. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama dengan saya sendiri. Intelligence dalam ilmu psikologi. Istilah inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligence yang artinya memahami, menghubungkan atau menyatukan satu sama lainnya. Menurut pengertian istilah, inteligensi berarti kecerdasan yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses sesuatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di dalam ilmu psikologi dikenal adanya istilah yang berhubungan dengan kecerdasan manusia. Pada dasarnya, psikologi itu adalah ilmu tentang tingkah laku. Jadi, sejarah inteligensi maka ada tingkah laku yang membutuhkan banyak inteligensi dan ada tingkah laku yang membutuhkan sedikit inteligensi. Faktor dalam intelijensi. Ada dua faktor yang terdapat dalam intelijensi Spearman. Adalah yang pertama, general intelligency. Faktor ini terdapat pada semua intelijensi secara umum dengan tingkat tertentu dalam sejarah intelijensi dalam psikologi. Karakteristik dari faktor general ini antara lain yang pertama berupa kemampuan umum yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Yang kedua sifatnya konstan. Yang ketiga digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu. Yang keempat, jumlahnya berbeda pada setiap individu. Dan yang terakhir, semakin besar faktor general dalam diri seseorang, maka kemungkinan suksesnya dalam hidup makin besar pula. Yang kedua, spesifik intelijensi. Faktor ini hanya terdapat hal-hal tertentu saja. Misalnya, pada seseorang yang unggul dalam bidang tertentu. Faktor ini berhubungan dengan syaraf otot, ingatan, dan latihan serta pengalaman. Karakteristik dari faktor spesifik adalah yang pertama, memperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Yang kedua, faktor spesifik bervariasi dari kegiatan yang suatu dan lainnya dalam individu yang sama. Dan yang terakhir, jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang berbeda-beda. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam intelijensi, yaitu yang pertama, intelijensi kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan yang biasanya dimiliki oleh para investor barang-barang yang baru atau merupakan suatu terobosan atau inovasi. Yang kedua yaitu intelijensi eksekutif, yaitu kemampuan untuk melihat pikiran orang lain pada umumnya dimiliki oleh tiap orang. Yang ketiga ada intelijensi teoris. Intelijensi ini dipunyai oleh para sarjana, mahasiswa, dan para ahli teori pada umumnya. Yang ketiga ada intelijensi praktis, kemampuan untuk bertindak secara cepat dan tepat dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang mau dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. 2. Pembentukan. Arti pembentukan adalah semua keadaan di luar dari seseorang yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan intelijensi. Kebebasan. Arti kebebasan di sini bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kematangan. Manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila tiap organ tubuhnya telah dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Minat. Adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara untuk mencapai tujuannya. Ciri-ciri perbuatan intelijensi. Sejarah intelijensi dalam psikolog dapat dilihat dari ciri-ciri berikut ini. 1. Intelijensi berupa kemampuan mental yang dilakukan oleh seseorang secara rasional. 2.
intelijensi akan terlihat dari tindakan yang mengarah kepada penyesuaian dari diri terhadap lingkungan dan juga kemampuan untuk memecah masalah yang timbul pada penyesuaian tersebut. 3. Masalah yang dihadapi sedikit banyak berupa masalah baru bagi orang tersebut. 4. Perbuatan yang mengandung aspek intelijensi sifatnya mempunyai tujuan dengan mencari jalan keluar yang paling praktis. 5. Masalah yang dihadapi mengandung satu tingkat kesulitan bagi orang yang bersangkutan. 6. Cara memecahkan masalah haruslah dapat diterima oleh masyarakat. 7. Menyingkirkan tanggapan dan ingatan yang tidak perlu. 8. Melakukan pemecahan masalah secara cepat. 9. Menggunakan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah tersebut. Teori-teori intelijensi. Teori-teori intelijensi dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya 1. Teori faktor. Teori faktor ini dikembangkan oleh Spearman. Dia mengembangkan teori 2 faktor dalam kemampuan mental manusia, yakni teori faktor G, faktor kemampuan umum. Kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara umum, atau misalnya kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika. 2. Teori faktor S, atau faktor kemampuan khusus. Kemampuan yang menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara khusus, misalkan menjelaskan soal-soal berkaitan atau penambahan dalam matematika. 2. Teori struktural intelektual. Teori ini dikembangkan oleh Guilford. Dia mengatakan bahwa tiap-tiap kemampuan memiliki jenis keunikan tersendiri dalam aktivitas mental atau pikiran, isi informasi, dan hasil informasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Operation, aktivitas pikiran atau mental. B. Konten, isi informasi. C. Produk atau bentuk informasi yang didiskusikan. 3. Teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Sternberg. Menurutnya, intelijensi dapat dianalisis ke dalam beberapa komponen yang dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya. Di antaranya, 1. Metakomponen adalah proses pengadilan yang terletak pada urutan lebih tinggi yang digunakan untuk melaksanakan rencana, memonitor, dan mengevaluasi kinerja dalam suatu tugas. 2. Komponen kinerja adalah proses-proses pada urutan lebih rendah yang digunakan untuk melaksanakan berbagai strategi bagi kinerja dalam tugas. 3. Komponen perolehan pengetahuan adalah proses-proses yang terkait dalam mempelajari informasi baru dan menyimpannya dalam ingatan. 4. Teori intelijensi majemuk. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Dalam teorinya, ia mengemukakan sedikitnya ada 7 jenis intelijensi yang dimiliki manusia secara alami. Di antaranya, 1. Intelijensi bahasa, 2. Intelijensi matematika logika, 3. Intelijensi ruang, 4. Intelijensi musik, 5. Intelijensi gerak tubuh, 6. Intelijensi intrapersonal, dan 7. Intelijensi interpersonal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.